Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihaqqi la ilaha illallah wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati sultanil auliya Sayyidi Syaikhul Qadiril Jailani. Bi karamati Abah Hanan. Bi karamati Bangsa Kuragung Kanjeng Rasulullah Muhammad Qadir Bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan karena ditakdir menjadi murid Wali Agung Kanjeng Rasulullah Muhammad Qadir Dausah, yang pada malam hari ini kita sekalian tasyakuran memperingati hari kelahiran Guru Agung kita. Bersyukur alhamdulillah beliau dihadirkan di dunia dan kita bisa belajar mengenal Allah. Kita mengungkapkan rasa syukur dengan membaca hamdalah 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Kita membaca sekelumit manaqib atau sejarah kisah-kisah dari guru kita kan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin tambah cinta pada guru kita. Istilah kata tak kenal maka tak sayang. Monggo Mas Bara. Wah, kalih Mas sinten? Amir. Mas Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Kanjeng Syekh. Karena waktunya singkat, kita bagi jadi 3. Biografi Kanjeng Syekh. Yang nomor 2, pertemuan Kanjeng Syekh dengan guru mursyidnya yaitu Abah Hanom atau Sobi Wafadatul Arifin. Dan kesaksian-kesaksian dari salah satu murid Mbah Mangli tentang munculnya sosok Syekh Sirullah. Syekh Sirullah yang sebelum mireng mboten Kurang. Iki mati. Tes. Ya tak. Nama asli Kanjeng Syekh Sirullah. Syekh Sirullah niku nama dari Abah Hanom. Nama asli beliau itu Fauzun atau Fauzan Mahzun. Lahir di Magelang tanggal 29 Desember tahun 1968. Tahun 1968. Berarti yuswa pinten iki? 57. 55. Tes. Wah. Ucape di gua. Magelang tanggal 29 Desember tahun 1968. Hitung dhewe. Tahu belajar matematika. Keanehan-keanehan tidak ada yang tampak pada diri Syekh Sirullah waktu anak-anak
kecuali yang dialami ketika masih balita. Setiap malam tidak akan bisa tidur sebelum rohnya naik ke langit satu, sebelum rohnya naik ke langit 1 sampai ke 7 dan ke arsy, hingga suatu ruang atau kondisi yang mana beliau tidak menyaksikan sesuatu selain Allah. Jadi masih balita niku ngersani Gusti Allah. Sampai ketika sekolah dasar SD tingkat dasar atau MI, beliau pun setiap malam rohnya naik ke langit dan tidak akan tidur sebelum memakan awan putih besar bergulung-gulung di angkasa raya. Balita rohnya naik ke arsy sampai satu kondisi atau satu ruang, la maujuda ilallah. Waktu SD pun memakan awan putih, kayak makan. Dulu dipraktekkan oleh adik beliau niku kayak ngenteng ini gitu ragaane. Ya supaya ngerakup awan ngoten niku. Awan-awan putih. Jika sesekali makan yang agak kelam dan kasar, beliau langsung memuntahkannya, dipilih sing halus-halus. Setelah Sesirullah melanjutkan studi di Yogyakarta, kuliah. Setelah SMA, kuliah. SMA-nya pun sendiri. Bahkan menurut riwayat, ketika waktu SMA, beliau itu sudah diajari oleh roh para nabi-nabi. Senengane bolos sekolah SMA. Bolos, tapi kenapa bolos? Terus karena bolos ke suatu tempat, diajarilah oleh nabi-nabi di situ ilmu-ilmu ketuhanan dan lain sebagainya. Sampailah ya beliau kuliah di Jogja. Jiwanya terasa sangat gersang, tidak ditemui lagi suasana alam seperti ketika di desa dahulu. Juga tidak ada tempat yang nikmat untuk munajat kepada Allah, tidak ada teman bicara tentang hal-hal ketuhanan. Melihat kanan kiri hanya bangunan semata, siang dan malam hampir sama ramainya. Kurang lebih 6 tahun lamanya Syekh Ahmad Sirullah menahan pahit. Setelah lulus dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993 dan menyandang gelar sarjana atau S1, beliau ditawari oleh Fakultas Usuluddin untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang nantinya akan ditempatkan pada kantor Departemen Agama, kalau sekarang namanya Kemenak, Kementerian Agama, wilayah Yogyakarta, bersama-sama dengan teman seangkatannya. Alhamdulillah beliau diterima dan resmi menjadi pegawai negeri sipil. Jadi beliau niku aslinya PNS. Yang kedua, pertemuan dengan guru mursyidnya. Sebelum Sesirullah bertemu dan menjadi murid Abah Anom atau Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, tidak ada yang dianggap guru oleh beliau selain ayahnya sendiri. Ayahnya bernama Sa'id bin Mukhtar almarhum. Kemudian Kiai Ahmad, mertua beliau, di bidang fikih. Kemudian Mbah Samudi di bidang fikih, dan Mbah Mangli atau Kiai Haji Hasan Al-Asy'ari Mangli di bidang keimanan. Yang dianggap oleh beliau guru terutama di bidang keimanan dan pencarian samudera ketuhanan hanya Mbah Mangli. Beliau mengarungi samudera pencarian ketuhanan dan hakikat hidup seorang diri tanpa bimbingan guru. Andai pun mendapat bimbingan wali-wali yang masih hidup, satu-satunya adalah Kiai Mangli. Itu pun lewat mimpi. Selebihnya lewat mimpi pula adalah bimbingan dari wali-wali yang telah meninggal dunia. Jadi beliau dibimbing oleh Mbah Mangli lewat mimpi, dan masjid Mbah Mangli itu yang masjid Balak yang sebelah timur itu. Dulu Mbah Mangli ngisi pengajian di sana. Dan bimbingan wali-wali agung yang lain. Setelah menjadi murid
Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin ketika usia 25 tahun, beliau sendirilah yang menyatakan kepada teman Abah Hanom, sendirilah yang menyatakan kepada teman Kanjeng Syekh namanya Musta'in, bahwa beliau mulai mendidik Sirullah semenjak Sirullah di dalam ayunan ibunya. Dari pernyataan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin ini pula, Syekh Sirullah menjadi tahu bahwa yang dulu dicari-cari dan dilakukan suluk secara sendiri sebenarnya adalah dibimbing oleh Abah Hanom. Terus ketika sudah menjadi CPNS, beliau mendapat kesempatan mengikuti pelatihan CPNS di Jakarta. Dan ada satu peserta di antaranya bernama Musta'in, sama-sama berasal dari IAIN Yogyakarta. Musta'in ini itu ipar Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh garwane namanya Bu Nurjanah. Bu Nurjanah punya adik atau kakak kalau nggak salah, pokoknya saudara, dan dapat suami namanya Pak Musta'in. Pak Musta'in ini dari asal Demak, yang kebetulan sudah kenal dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin terlebih dahulu. Akhirnya Musta'in memperkenalkan Kanjeng Syekh kepada Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Suryalaya. Memang Musta'in ini sebelumnya memang sudah berkhidmah di kediaman guru mursyid tersebut. Akhirnya atas kehendak Allah dan izinnya, Syekh Sirullah berangkat bersama Musta'in akhir Desember tahun 1993. Desember 93, tepat Syekh Sirullah berumur 25 tahun berangkat ke Suryalaya. Belum terbayangkan oleh Syekh Sirullah Suryalaya itu seperti apa, Abah Hanom itu siapa, dan harus berbuat apa di sana. Berangkat habis subuh dari rumah kos di Yogyakarta dan menjelang maghrib baru sampai di Suryalaya. Untuk bisa bertemu dengan Pangersa Abah Hanom harus menunggu sampai pagi hari. Pagi hari ba'da asar adalah saat resmi beliau menerima tamu, mengingat usia beliau sudah lanjut dan kondisi fisiknya yang sering sakit-sakitan. Syekh Sirullah terpaksa menginap di rumah kediaman Abah Hanom di ruang tamu lantai 2 menanti saat tibanya pagi hari. Kira-kira jam 12 malam, Syekh Sirullah tertidur di rumah kediaman Abah Hanom yang berdekatan dengan Masjid Agung Nurul Asror, masjidnya Abah Hanom. Dalam tidurnya, Syekh Sirullah bermimpi melakukan sholat subuh berjamaah dengan Pangersa Abah Hanom bersama-sama dengan murid dan tamu-tamu yang lain. Tidak sebagaimana lazimnya orang sholat berjamaah, Syekh Sirullah seorang diri berdiri satu jengkal di belakang sebelah kanan dari Abah Hanom yang saat itu menjadi imam di ruang pengimaman yang agak menjorok ke arah kiblat. Jadi sebelah kanan mundur sidik. Sementara yang lain berderet-deret bersaf-saf di belakangnya. Namun dalam mimpinya tersebut, sehabis mengimami sholat subuh, Pangersa Abah Hanom langsung masuk ke rumahnya tanpa berjabat tangan dan menyapa seluruh jamaahnya. Setelah terbangun dan sholat subuh, ada informasi bahwa Abah Hanom sakit dan tidak bisa mentalkin tamu-tamu yang hadir. Inikah takwil dari mimpi Syekh Sirullah semalam bahwa Abah Hanom tidak berjabat tangan dan menyapa tamunya? Detik-detik itu Syekh Sirullah sempat cemas membayangkan kalau di hari pertamanya ke Suryalaya tersebut tidak bisa bertemu dengan Abah Hanom. Kurang lebih pukul 7 pagi, seluruh tamu disuruh masuk masjid karena Abah Hanom sedang sakit, untuk mengikuti ajaran zikir atau talqin yang disampaikan atau dipimpin oleh wakil talqin beliau. Dari kediaman Abah Hanom, sehabis sarapan pagi menuju masjid untuk talqin,
Syekh Sirullah yang sudah membayangkan tidak akan bisa bertemu dengan Abah Hanom sempat berdoa di halaman masjid tersebut supaya Allah mempertemukan